Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama saya Aufa. Oke, kita ketemu lagi yang lanjutin video yang sebelumnya, yaitu tentang materi GHS, gerak harmonik sederhana. Kalau sekarang kita akan latihan soalnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas 5 soal aja yang terkait dengan GHS ya. Ini kadang-kadang ada di soal gitu ya, sering kita temuin gitu. Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nah, jangan lupa bunyiin juga itu si loncengnya ya. Sama, don't forget to follow my IG ya, @alfamalidaf atau Twitter saya. Jadi kalian kalau mau share atau mau pengen diskusi soal gitu ya, bisa di DM aja, kirim fotonya gitu kan. Kita bisa diskusi bareng soalnya ya, apakah susah atau gampang atau bagaimana. So, stay tune terus. Mari kita mulai latihan soalnya. Physics time. Oke, mari kita mulai latihan soal gerak harmonik sederhana. Pada pertanyaan pertama, kita lihat dulu ya. Sebuah benda bergetar dengan persamaan simpangan Y sama dengan 2 sin 2pi kali 3T plus 1/6. Satuannya dalam SI, jadi tentuin A. Fungsi kecepatan dan percepatan, B. Simpangan kecepatan dan percepatan saat 1 sekon, yang C itu adalah sudut fase dan fase saat 1 sekon, dan yang terakhir yang ditanya adalah frekuensi dan periode. Oke, mari kita lanjutin. Nah, gimana cara jawabnya? Kita akan jawab satu persatu biar gampang ya. Kalau langsung semua gitu kan pusing kan ya. Nah, satu-satu dulu. Oke, kita cek di sini. Yang diketahui cuma satu doang nih. Ada Y sama dengan bla 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 itu yang panjang ya. Nah, kita bisa tulisin ini dalam bentuk Y. Ingat, kita sudah belajar pada materi yang sebelumnya ya. Ini saya tautin lagi. Nah, kalau yang belum lihat materinya, cek dulu materinya, baru belajar ke latihan soalnya ya kan ya. Kalau kagak tahu materinya, tiba-tiba latihan soal kan ya pusing ya kan. Nah, cek dulu Y itu sama dengan apa? Yap, A sin theta. A sin dalam kurung. Oke, di sini belum dalam kurung. Cara gampangnya, kalau belum terbiasa, ya kita masukin dulu si 2pi-nya ke dalam kurung. Sehingga kita bisa dapat Y itu sama dengan 2 sin 2pi kali 3, 6 pi ya, 6 pi T ditambah 2 pi kali 1/6, yaitu pi per 3. Oke. Kita tahu Y itu sama dengan A sin theta, sehingga kita dapat si 2-nya itu sama dengan si A-nya atau amplitudenya. Kemudian yang dalam kurung itu adalah si theta-nya atau sudut fasenya, dan si sini ya udah tahu ya omega itu omega ya, maaf ya, ketinggian gitu ya. 6 pi itu adalah omega. Ingat omega itu yang nempel di T. Sedangkan pi per 3 itu adalah sudut fase awal ya. Oke, itu yang diketahui. Yang ditanya jelas fungsi kecepatan sama percepatan. Gimana cara jawabnya? Ya, kita udah punya kalau untuk fungsi kecepatan itu adalah V sama dengan A omega cos theta. Sehingga kita peroleh A-nya adalah 2, omeganya adalah 6 pi, dan tetanya yang dalam kurung tulis lagi gitu kan ya. Nah, sehingga kita peroleh 2 kali 6 pi adalah 12 pi ya, cos gitu. Udah gitu aja ya, kagak usah panjang-panjang. Nah, lanjut ke fungsi percepatan. Kita udah tahu juga bahwa percepatan itu sama dengan minus A omega kuadrat sin theta. Sehingga kita peroleh A-nya segitu ya, 2, omeganya dikuadratin, jangan lupa minus, dan sin tetanya tulis lagi. Sehingga kita peroleh 6 pi dikuadratin adalah 36 pi kuadrat dikali 2, hasilnya adalah 72. Jadi A sama dengan minus 72 pi kuadrat sin 6 pi T plus pi per 3. Seperti itu ya. Nah, jangan lupa ini dicatat dulu karena akan berhubungan dengan soal yang selanjutnya, yang B gitu ya. Oke, ini yang B tadi ya. Silakan tulis dulu Y-nya apa, V-nya apa, dan A-nya tadi persamaannya apa ya. Kita lanjut, kagak usah diketahui lagi ya, langsung jawab. Nah, untuk simpangan saat 1 sekon, ya udah kan ya, T-nya tinggal diganti 1 sekon gitu kan. Nah, Y itu sama dengan 2 sin 6 pi T plus pi per 3.
Sekarang kita ganti aja huruf T-nya menjadi 1 sekon, sehingga kita peroleh Y sama dengan 2 sin 6pi plus pi per 3. Oke, nah mohon maaf ya kalau ada suara motor berseliweran gitu kan ya. Ini syutingnya udah bukan di dini hari, sudah di siang hari. Oke, nah kita lanjutin. Tada! What happened? Nah, itu ada Y sama dengan 2 sin pi per 3. 6pi-nya ngilang kemana ya? Oke, kita cek dulu. Kalau kita punya suatu lingkaran, ya kita mau ngecek nih 6pi-nya kemana sih? Titik 0 itu ada di situ ya. 0-nya ada di sini. Kalau kita melingkar ke sana, so itu ada pi di situ ya, atau 180 derajat. Ketika kita balik ke sana, itu adalah 2pi atau 360 derajat. Lari lagi ke sana 3pi, ke sana 4pi, 5pi, 6pi. Nah, itu ya sampai pusing gitu kan ya. Yang penting kalau di genap pi ya, itu ada di titik sini, benar kagak ya. Kalau di ganjil pi 3, 7, 11 gitu ya, misalkan mau 1001 gitu pi, nah itu ada di sini jelaskan ya. Itu ada di pi. Nah, sekarang kita lihat, tadi kita punya yang 6pi, berarti 6pi-nya itu ada di 0, sehingga 6pi-nya itu kayak kagak ada artinya gitu ya. Kayak kagak ada, cuma kayak ya, jadi sebenarnya dia berarti cuma kayak aja ya. Dia karena udah muter 6pi gitu. Oke, kita abaikan ya. Untuk ngitung sinnya, cara gampangnya adalah 6pi-nya kita hilangkan saja menjadi pi per 3. Lanjut, pi per 3 itu 180 derajat. 180 derajat dibagi 3, 60 ya. Sin 60 adalah setengah akar 3. Sehingga kita peroleh 2 kali setengah itu habis. Jadi Y sama dengan akar 3. Satuannya dalam SI jadi meter. Kita lanjut ke kecepatan. Nah, fungsi kecepatan kalian tadi udah nulis tuh, si V-nya sama dengan 12pi cos 6pi T plus pi per 3. Sama kayak ngerjain simpangan ya, ini T-nya tinggal diganti angka 1, kemudian 6pi-nya juga akan berubah, hilang gitu kan ya. Sekarang cos 60 derajat ya, itu nilainya adalah setengah. Nah, 12pi kali setengah adalah 6pi. Oke, satuannya meter per sekon. Kita lanjut ke percepatan. Percepatan kita udah tadi nulis ya. Ini kalau ngomongnya kecepatan maaf ya, karena kebiasaannya. Nah, A itu sama dengan minus 72 pi kuadrat sin 6pi T plus pi per 3. T-nya ganti 1 sama kayak tadi, 6pi menghilang, kemudian sinnya pi per 3 adalah setengah akar 3. Sehingga kita peroleh kayak gitu ya, min 36 pi kuadrat akar 3 meter per second kuadrat. Nah, ini cara nyari percepatannya panjang ya. Ada cara lainnya? Ada ya. Kan kalian udah belajar tentang A itu sama dengan minus omega kuadrat kali Y. Minus omega kuadrat kali Y. Y-nya udah tahu kan, akar 3. Omeganya udah tahu 6pi. Maka kita tinggal tulisin tuh 6pi dikuadratin 36pi kuadrat dikasih minus akar 3 ya. Jadi sama kan ya, kagak berubah. Itu adalah cara lainnya atau cara gampangnya ya. Kalau V-nya ada cara lain, kagak ada ya, udah pakai itu ya. Itu udah paling gampang gitu kan ya. Nah, kita lanjut ke yang C. Yang C di sini yang ditanya adalah sudut fase dan fase. Ini sebenarnya udah kita jawab waktu kita ngerjain part diketahui dari soal nomor 1 ini ya. Sudut fase itu yang ada di dalam kurung. Sehingga kita bisa tulisin sudut fase atau θ-nya itu sama dengan 6pi T plus pi per 3. Kalau saat 1 sekon ya T-nya diganti 1 gitu kan ya. Oke, 6pi plus pi per 3. Boleh kagak nih 6pi-nya kita ganti 0? Oke. Nah, tadi kan aku bilang 6pi itu boleh dianggap atau kayak 0 itu saat kita mengerjakan trigonometri ya, sin, cos, atau tangen. Sedangkan kalau pada ini itu tidak boleh ya. Jadi ini sudah berarti ya, dia bisa diabaikan dan juga bisa tidak diabaikan gitu kan ya. Nah, jadi 6pi tambah pi per 3 itu sama dengan 19 pi per 3 rad. Kayak gitu. Kita samain penyebutnya ya, 6 kali 3 18 tambah 1 19. Kayak gitu. Satuannya adalah rad, radian gitu.
Oke, untuk cari fasenya gimana? Fase atau pi, ya lambangnya itu adalah theta per 2 pi. Theta per 2 pi. Kita udah nyari tetanya, yaitu 19 pi per 3. Tinggal dibagi aja sama 2 pi gitu kan, ye. Nah, pi bagi pi menghilang, jadi tinggal 19 per 6. Kagak ada satuan nih ya. Oke. Nah, ini adalah yang C, selesai. Nah, kita akan lanjutin yang D. Oke. Yang D terakhir dari soal nomor 1 ya. Baru nomor 1 gitu kan ya. Ini adalah frekuensi dan periode benda. Oke, frekuensi dan periode kita temukan itu dalam omega. Kita punya omega sama dengan 2πf. Sehingga kita bisa dapat si frekuensinya itu omega sama dengan 2πf gitu kan ya. Omeganya adalah 6pi sama dengan 2pi kali f. 2pi-nya pindah sehingga kita peroleh 3 Hz gitu ya. Kalau periodenya ya ini lebih gampang lagi kan frekuensi sama periode temenan ya, mereka berkebalikan gitu kan ya, tinggal dibalik aja gitu kan ya. Periodenya adalah kalau frekuensinya 3 sehingga periodenya 1/3 aja dibalik. Nah, kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 gimana? Nih, ada sebuah benda diikat pada ujung pegas dan digetarkan harmonik dengan amplitudo A. Konstanta pegas K pada saat simpangan benda 0,5A, maka energi kinetik benda sebesar apakah 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 atau 3/4 Ka kuadrat gitu ya. Nah, kita tulis dulu nih, yang diketahui kan cuma ini kan ya. Ya udah tulis aja yang diketahui itu Y-nya sama dengan 1/2A. Oke, yang ditanya adalah sehingga kita peroleh EK itu kan sama dengan 1/2 MV kuadrat. Nah, V sama Y gimana hubungannya? Ya, mereka hubungannya baik-baik saja. Dan seperti ini ya. Omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Oke, cek lagi materinya. Coba. 1/2 M. Oke, ini kita kuadratkan ya. Omega kuadrat. Akarnya menghilang. Dan M-nya kita ganti jadi K per omega kuadrat. Omeganya kita coret aja. Sehingga kita peroleh EK-nya adalah 1/2 Ka kuadrat min 1/2A dikuadratin. Y-nya udah kita ganti di sini ya. Nah, setelah itu setengahnya dikuadratin, jadinya 1/4 ya. Karena 1/4 kita bisa dapat nih A kuadrat dikurangi 1/4 A kuadrat menjadi, ini depannya ada angka 1, 1 kurangi 1/4 adalah 3/4. Sehingga kita peroleh 1 kali 3 itu 3, 2 kali 4 adalah 8. Jadi EK-nya adalah 3/8 Ka kuadrat. Jadi kita peroleh di sini jawabannya adalah C. Oke, gitu ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke. Sebuah benda melakukan gerak harmonik sederhana dengan amplitudo A dan frekuensi sudut omega. Pada saat kecepatan benda sama dengan 0,8 kecepatan maksimumnya, percepatannya adalah, oke, tinggal milih aja gitu ya. Kita akan bahas di sini. Nah, kalau ada soal kayak gini, kita tulis dulu ya. Di sini diketahui V-nya 0,8 V maksimum. Nah, V max-nya kita udah tahu ya sama dengan A omega sehingga kita bisa cari di situ. Yang ditanya adalah si A. Soal kayak gini itu sering keluar. Pokoknya cara gampangnya kalau kalian nemuin soal kayak gini, saat kecepatannya sama dengan bla 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 kecepatan maksimum, atau saat percepatannya sama dengan bla 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 percepatan maksimum, atau ada soal lagi saat simpangannya sama dengan berapa kali simpangan maksimum, atau simpangan sama dengan bla 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 amplitudo gitu ya. Nah, itu pasti yang pertama kalian lakukan adalah mencari sudut fase. Cari aja sudut fasenya dulu, maka kalian akan dengan mudah menelusuri apapun yang dicari gitu ya. Oke, kita cari dulu si sudut fasenya. Yang pertama kita tahu V itu adalah A omega cos theta. Dengan V-nya kita udah tahu tadi 0,8 A omega, sehingga kita bisa coret di sini ya. A omeganya kan sama atau kanan kiri, kita coret saja. Jadi cos theta-nya 0,8 atau 8/10 atau 4/5. Nah, cos berapa yang hasilnya 4/5? Tiktok, tiktok, tiktok. Oke ya, itu adalah 37 derajat. Nah, gimana misalkan kita kagak hafal sama yang 37 derajat itu? Gampang ya ini ya. Karena kosin tan itu ada di segitiga siku-siku, gambarin dulu segitiganya.
terus gambarin tetanya gitu ya, kita peroleh cos itu sami, cos sami, samping bermiring. Nah, cos theta itu sama dengan sampingnya adalah 4, miringnya adalah 5. Nah, kalau kita punya segitiga siku-siku ada 4, 5. Nah, temennya pasti 3 ya kan. Nah, gitu. Tinggal ditulis ini ya. Kagak tahu itu mau tetanya berapa kan ya. Mau 37, 53 atau 30. Bodo amat gitu kan ya. Yang penting udah tahu gitu kan ya. Nah, sekarang kita cek yang ditanya bukan theta ya, belum selesai. Yang ditanya adalah A. Nah, sekarang kita cari A itu min A omega kuadrat sin theta. Sin demi, depan per miring. Oke. Kita tulis dulu, kalau udah tahu 37 ya tulis aja, kalau kagak tahu ya gak apa-apa ya, pakai yang segitiga ini. Depan per miring, depannya adalah 3, miringnya ada 5. Jelasinnya itu 35. Sehingga kita peroleh A-nya adalah minus 3/5 A omega kuadrat. Oke, begitu ya. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah B ya. Itu nomor 3. Sekarang kita akan lanjut nomor 4. Sebuah pegas berkonstanta 100 Newton per meter diberi beban 2 kilo. Jika beban diganti dengan 8 kg, maka perbandingan frekuensi sebelum dan sesudah beban diganti menjadi berapa? Seperempat, 1/4, 1/2, 3/4, 2/1, ataukah 4/1 ya, yang mana cap-cip-cup. Oke. Gitu ya. Nah, cara nyarinya kita lihat dulu di sini ya. Yang diketahui yang pertama adalah K ya, nilainya 100. Yang kedua adalah massa pertamanya 2 kg, massa bebannya terus habis itu diganti dengan 8 kilo. Yang ditanya adalah perbandingan frekuensi dan yang pertama sama banding kedua gitu kan ya. Nah, gimana cara nyarinya? Lihat di sini. Nah, kalau ada pertanyaan tentang perbandingan maka kalian bisa nyari hubungannya dulu. Nah, hubungan apa yang dicari? Kita lihat di sini ya. Yang berubah apanya? Ya, masanya. K-nya kagak berubah. Jadi abaikanlah si K. Kalau kita punya frekuensi pada pegas itu sama dengan 1/2 pi akar K per M. Ingat ya, F itu kan lebih dekat dari A ya. Jadi yang di atas itu yang lebih dekat juga, yaitu K ya, K per M. Oke, kalau yang nggak ngerti apa yang aku omongin tadi, silahkan cek dulu materinya ya. Gimana cara ngapalin F dan T dengan mudah. Oke, F dan M di sini berbanding. Ya, berbanding terbalik ya. Berbanding terbalik tapi ada akarnya. Ingat ada akarnya. Sehingga kita bisa tulisin si F-nya, F1 per F2 sama dengan akar M2 per M1. M2-nya berapa? 8, M1-nya 2, sehingga kita peroleh 8/2 adalah 4 ya. 4 di akar ya 2 gitu kan ya. Nah, si F-nya perbandingannya bisa kita tulisin 2/1. Oke. Ye, mudah bukan? Nah, itu jawabannya adalah D gitu kan. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke. Yang terakhir adalah ayunan matematik dengan panjang tali 5 meter. Oke, ayunan matematik atau bandul matematik atau ayunan bandul gitu kan ya. Panjangnya 5 meter. Jika gravitasi di tempat itu 9,8 meter per sekon kuadrat, jelas ya ini ada di bumi ya, ada di bulan gitu kan ya. Nah, maka besar periodenya adalah berapa second? Oke. Nah, kita bisa cari di sini yang diketahui, tulis dulu kan ya. Panjang talinya si L itu 5 meter, G-nya segitu ya, sehingga yang dicari adalah periode. Ini soal mudah ya, karena tinggal masukin T pada ayunan matematis itu sama dengan 2 pi akar L per G ya. L per G. Oke, sehingga kita tulisin 2 pi kali akar 5 per 9,8. Nah, cara ngitungnya gimana? Aku pakai kalkulator saja. Ya, tidak ya. Jadi, kalau tidak pakai kalkulator, mari kita kerjakan step by step ya. Cara gampangnya, akar 5 kagak tahu, akar 9,8 kagak tahu juga ya. Nah, kita cekali dulu sama 10/10 yang di dalam akar, sehingga kita peroleh akar 50/98. Oke, 50 belum bisa diakar lagi ya, sehingga kita nih coret nih, dibagi 2 semua ya, atau dikali setengah per setengah kan ya, sehingga kita peroleh 2 pi akar
25 per 49. Nah, wow, sudah terlihat di sini ya, 25 bisa diakar, 49 bisa diakar. Kita cek lagi di sini. Akarnya adalah 5 per 7, sehingga kita peroleh T-nya itu 2pi kali 5, 10pi ya, per 7. Oke, belum selesai. Yang ditanya belum ada di sini jawabannya ya. Nah, T-nya 10 kali 3,14, boleh nggak pakai 22 per 7? Boleh ya. Nah, kita pakai aja di sini 3,14 dikali 10. Jadinya adalah 31,4 dibagi 7. Oke, belum ada jawabannya juga. Nah, oke, kita pakai cara menghitung. Kalau di Jawa pakai porogapit ya namanya ya. Kalau di bahasa Indonesia ya itu ya jumlah bagi kali gitu kan ya. Bagi aja. Nah, kagak usah bagi sebenarnya di sini. Kita lihat di sini huruf angka depannya itu kan beda-beda ya. Nah, tinggal 31 bagi 7. Lebih dari 4 gitu kan ya. 4 kali 7 28. Kurang dari 5 ya. 7 kali 5 35. Jelas nih ya yang depannya 4 gitu kan ya. Nah, udah jawabannya adalah si D ya. Akhirnya selesai pembahasan kita tentang beberapa latihan soal. Kalau kalian mau latihan soal lagi, silahkan boleh lihat di deskripsi. Itu ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan. Dan jangan lupa saya terbuka untuk diskusi ya. Silahkan boleh komen atau PM gitu ya untuk soal-soal yang pengen didiskusiin ya. Nggak hanya bab ini, boleh juga bab yang lainnya. Jadi stay tune terus di channel saya. Siapa tahu ada video lagi yang bagus. Doakan ya, jangan lupa subscribe, like ya, sama komennya. Oke, thank you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.